Pelabuhan itu selalu sibuk, dari pagi hingga malam. Suara derap sepatu di atas dermaga kayu, tawa pelaut yang berbagi cerita, dan teriakan awak kapal saling bersahutan, menciptakan irama yang tak pernah berhenti. Udara di sekitar pelabuhan bercampur aroma garam laut dan kayu basah, ditambah bau samar dari ikan segar yang baru saja diturunkan dari perahu-perahu kecil. Di salah satu sudut pelabuhan, seorang pria bernama Arman duduk di kursi kayu sederhana di depan warung kopi. Ia seorang pelaut berusia 30-an dengan kulit yang kecoklatan karena terbakar matahari dan rambut hitam yang mulai memutih di beberapa bagian. Topi pelautnya yang usang tergantung di sandaran kursi, sementara tangannya memegang cangkir kopi yang masih mengepul. Arman bukan pelaut terkenal, tetapi ia cukup dihormati di kalangan pelaut lain. Ia dikenal sebagai pria pendiam, tapi juga andal dalam pekerjaannya. Hari itu, seperti biasa, ia duduk diam, menikmati kopinya sambil memandang ke laut. Matahari sore mulai turun, memancarkan cahaya keemasan yang membuat air laut berkilau indah. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu di mata Arman yang tampak berbeda. Seperti ada sesuatu yang ia pikirkan, atau mungkin sesuatu yang ia sembunyikan. Di meja sebelahnya, beberapa pelaut lain berbincang dengan semangat. Mereka membicarakan hal-hal biasa. Badai yang baru saja terjadi di laut, kapal yang rusak, dan cerita-cerita lucu yang terjadi selama perjalanan terakhir mereka. Namun, ketika salah satu dari mereka menyebut tentang sebuah kapal bernama Lonceng Laut, suasana tiba-tiba berubah. Lonceng laut itu cuma cerita lama, ujar salah satu pelaut sambil tertawa, mencoba menghilangkan kecanggungan yang mendadak muncul. Namun, Arman tahu, meski pria itu tertawa, ada nada gugup dalam suaranya. Cerita lama ya, balas pelaut lain. Tapi kau tahu, cerita itu selalu ada, kemanapun kita berlayar. Selalu ada orang yang mengaku pernah melihat kapalnya atau mendengar loncengnya. Arman tetap diam, matanya tetap terpaku pada laut, tapi tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir kopinya ke meja. Ia berusaha keras menyembunyikan ekspresi itu, tapi gerakannya tidak luput dari perhatian seorang pelaut tua bernama Pak Danu yang duduk di ujung meja. Kau pasti tahu lebih banyak tentang itu, Arman, kata Pak Danu dengan suara beratnya yang khas. Kau sudah berlayar lebih lama dari kebanyakan dari kami di sini. Arman hanya tersenyum kecil, tidak mengatakan apa-apa. Ia tahu cerita tentang lonceng laut. Selalu memancing rasa ingin tahu, tetapi ia juga tahu cerita itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan mudah. Lagi pula, siapa yang mau percaya pada cerita hantu di tengah lautan? Ketika malam tiba, pelabuhan mulai sepi. Lampu-lampu minyak di dermaga menyala satu persatu, memberikan cahaya temaram yang tidak cukup untuk mengusir kegelapan. Arman berjalan pelan menuju kapalnya yang ditambatkan di ujung dermaga. Kapal kecil itu tidak terlalu mencolok, tapi cukup tangguh untuk melawan badai kecil dan membawa muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Di sepanjang jalan, angin laut bertiup lembut, membawa suara ombak yang berdebur pelan di bawah dermaga. Namun, saat ia mendekati kapalnya, Arman merasa sesuatu yang ganjil. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin yang bertiup seolah membawa suara samar, seperti bunyi lonceng yang berdentang pelan di kejauhan. Ia berhenti sejenak, mencoba mendengar lebih jelas. Tapi suara itu menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Arman menggelengkan kepala, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin itu hanya suara angin atau suara dari kapal lain yang sedang bersandar. Namun, malam itu, saat ia berbaring di tempat tidurnya di dalam kabin kapal, bunyi lonceng itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat,
datang dari luar kapal. Arman membuka matanya, menatap langit-langit kabin yang remang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya khayalan, bahwa ia terlalu lelah. Tapi suara itu terus terdengar, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia bangkit dari tempat tidurnya, membuka pintu kabin, dan melangkah keluar. Gelap menyelimuti pelabuhan, hanya diterangi lampu-lampu kecil yang bergoyang pelan tertiup angin. Namun, tidak ada apa-apa di luar. Tidak ada tanda-tanda orang atau kapal lain yang bisa menjadi sumber suara itu. Arman berdiri di sana cukup lama, memandang laut yang tenang. Suara lonceng itu telah menghilang, tapi perasaan aneh tetap tinggal. Ia merasa seperti sedang diawasi, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik kegelapan, jauh di tengah laut. Ia memutuskan untuk kembali ke kabin, mencoba tidur lagi. Tapi malam itu, meski bunyi lonceng tidak terdengar lagi, bayangan tentang apa yang mungkin ada di luar sana terus menghantuinya. Dan di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir dari cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang ia harap tidak akan pernah ia temui. Pagi itu, pelabuhan kembali hidup seperti biasa. Matahari yang terbit perlahan menyingkirkan sisa-sisa gelap malam, membangunkan burung camar yang terbang rendah di atas air. Kapal-kapal mulai bersiap untuk berlayar, dan suara mesin yang menderu pelan menyatu dengan riuh rendah aktivitas para pelaut. Namun, bagi Arman, hari itu terasa berbeda. Semalam, suara lonceng misterius yang terus terngiang membuat tidurnya tidak nyenyak. Meski ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, ada sesuatu di hatinya yang tidak bisa ia abaikan. Sambil menyeruput kopi pagi di warung yang sama, Arman memandang ke arah dermaga. Pikirannya melayang ke malam itu, ke dinginnya udara, dan suara yang seolah memanggilnya dari tengah lautan. Ia tidak bercerita kepada siapapun tentang apa yang ia dengar, takut dianggap terlalu percaya takhayul. Tapi semakin ia mencoba melupakannya, semakin sering ingatan itu muncul kembali. "Arman, kamu baik-baik saja?" Suara Pak Danu mengagetkannya. Pria tua itu berdiri di samping meja, membawa segelas kopi hitam yang uapnya masih mengepul. "Ya Pak, cuma kurang tidur," jawab Arman sambil memaksakan senyum kecil. Pak Danu duduk di seberangnya, menatapnya dengan sorot mata yang tajam. "Kamu mendengar sesuatu kan semalam?" Arman membeku sejenak. "Apa maksud Bapak?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia menyeruput kopinya perlahan sebelum akhirnya berkata, "Bukan cuma aku yang tahu cerita itu, tapi hanya pelaut yang cukup lama di laut yang bisa merasakannya." Nada suaranya tenang, tapi penuh makna. Arman ingin bertanya lebih jauh, tapi obrolan mereka terhenti oleh suara peluit kapal yang siap berlayar. Ia mengangguk pelan kepada Pak Danu, lalu kembali ke kapalnya untuk memulai hari. Namun, kata-kata pria tua itu terus terngiang di pikirannya. Hari itu berlalu seperti biasa. Arman sibuk mengangkut barang-barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Namun, selama perjalanan ada hal-hal kecil yang mulai mengganggunya. Beberapa kali ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di ujung geladak. Tetapi saat ia menoleh, hanya ada tiang kapal yang menjulang sunyi. Sesekali, ia mendengar suara gemerisik, seperti langkah kaki di atas dek kayu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara kapalnya yang bergoyang diterpa ombak. Namun, saat malam tiba, keanehan itu semakin sulit diabaikan. Ketika Arman duduk di kursi kecil di dek kapal, menikmati udara malam yang dingin, ia kembali mendengar bunyi itu. Lonceng. Kali ini terdengar lebih jelas, lebih nyata. Suara itu datang dari arah laut, bergema di atas air yang tenang. Ia berdiri, memicingkan mata ke arah horizon yang gelap. Tidak ada kapal lain di sekitar.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya suara itu berulang-ulang seperti memanggil. Arman mundur, merasa tengkuknya dingin. Ia berusaha menenangkan dirinya, kembali ke kabin dan mengunci pintu. Di dalam kabin, ia duduk di tempat tidurnya, memandang ke arah pintu yang bergoyang sedikit karena hempasan ombak. Namun, meski ia sudah menutup pintu dan jendela, suara lonceng itu tidak sepenuhnya menghilang. Pagi berikutnya, saat kapal merapat kembali ke pelabuhan, Arman merasa kelelahan. Ia belum bercerita kepada siapapun tentang apa yang ia alami, tetapi perasaan bahwa sesuatu mengikutinya semakin kuat. Ketika ia berjalan menuju warung kopi, beberapa pelaut yang biasa mengobrol dengannya tampak berbicara dengan nada rendah, seolah-olah sedang membahas sesuatu yang rahasia. Saat ia mendekat, mereka langsung diam. Salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Roni, menatapnya dengan ekspresi waspada. "Kamu mendengar itu kan?" tanya Roni pelan. Arman tertegun. "Mendengar apa?" "Lonceng," jawab Roni. "Aku dengar cerita dari Pak Danu. Katanya, kalau kamu sudah dengar lonceng itu sekali, dia akan terus mengikuti." Arman tidak menjawab. Kata-kata Roni membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba terlihat tenang, tetapi hatinya tidak bisa berhenti bertanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Malam itu, Arman memutuskan untuk tidak tinggal di kapal. Ia menginap di sebuah penginapan kecil dekat pelabuhan, berharap bisa mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Namun, ketika malam semakin larut, ia kembali mendengar bunyi lonceng itu. Kali ini, lebih dekat, seperti berasal dari luar jendelanya. Dengan napas tertahan, ia membuka jendela dan melihat keluar. Pelabuhan terlihat kosong, diterangi cahaya bulan yang pucat. Tetapi di kejauhan, di atas air yang gelap, Arman melihat sesuatu. Sebuah bayangan kapal, samar dan kabur, melayang tanpa suara di atas permukaan laut. Dari arah kapal itu, bunyi lonceng terus terdengar, bergema dalam kegelapan malam. Arman memejamkan mata, mencoba menyangkal apa yang baru saja ia lihat. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam itu berlalu dengan lambat. Di dalam kamar penginapannya, Arman duduk di dekat jendela, menatap laut yang gelap. Bayangan kapal yang ia lihat sebelumnya terus terngiang di pikirannya. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya kapal biasa yang terlihat samar karena cahaya bulan. Namun, suara lonceng yang terdengar berulang kali tidak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, rutinitas di pelabuhan berjalan seperti biasa. Suara deru mesin kapal dan teriakan para pelaut memenuhi udara. Arman kembali ke kapalnya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya kelelahan. Namun, rasa gelisah itu tidak hilang. Bahkan ketika ia mencoba berfokus pada pekerjaannya, pikirannya terus kembali ke malam-malam sebelumnya. Saat sore tiba, ia memutuskan untuk kembali berbicara dengan Pak Danu. Pria tua itu duduk di dermaga, memperbaiki jaring ikan yang sobek. Arman mendekat, mengangguk singkat sebelum duduk di sebelahnya. "Pak," kata Arman pelan, "apa Bapak pernah mendengar sesuatu di laut?" Pak Danu menghentikan pekerjaannya, lalu menoleh ke arah Arman. Mata tuanya menatap dalam, seolah mencoba membaca pikiran Arman. "Kau mendengar lonceng itu lagi, kan?" Arman mengangguk. "Bukan cuma mendengar, Pak. Saya melihat sesuatu, sebuah kapal di kejauhan. Tapi rasanya tidak seperti kapal biasa." Pak Danu menghela napas panjang, lalu meletakkan jaringnya. "Kapal itu tidak nyata. Setidaknya tidak seperti kapal yang biasa kita kenal. Itu kapal dari dunia lain, dan mereka yang mendengarnya seringkali tidak kembali dengan selamat." Kata-kata itu membuat Arman merinding. "Apa yang harus saya lakukan, Pak? Apa saya bisa menghindarinya?"
Pak Danu menggeleng pelan. Kau tidak bisa menghindar. Kau hanya bisa bertahan. Mereka yang mendengar lonceng itu dipanggil. Entah untuk apa, aku tidak tahu. Tapi semakin kau melawan, semakin dekat kapal itu akan datang. Hari-hari berikutnya, Arman mulai merasa bahwa sesuatu benar-benar salah. Ia sering merasa diawasi, terutama saat ia berada di kapalnya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi oleh suara gemerisik, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di atas dek, meskipun ia tahu tidak ada orang lain di sana. Pada suatu malam, saat ia sedang bersiap untuk tidur, ia mendengar suara pelan dari luar kabin. Suara itu seperti seseorang yang memanggil namanya. Ia membeku, mencoba mendengar lebih jelas. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Itu suara seorang wanita, lembut tapi menyeramkan, berbisik dari luar. Arman. Dengan jantung berdebar, ia meraih senter dan membuka pintu kabin perlahan. Udara dingin langsung menyambutnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menyorotkan senter ke sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun. Hanya dek kapal yang kosong, dengan ombak yang berdebur pelan di sekitarnya. Namun, saat ia berbalik untuk masuk kembali, ia melihat sesuatu di sudut mata. Bayangan seorang wanita berdiri di ujung kapal, punggungnya menghadap ke arah Arman. Rambutnya panjang, hitam, dan berkibar pelan, ditiup angin. "Siapa di sana?" tanya Arman, suaranya gemetar. Tetapi wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam sebelum perlahan-lahan menolehkan kepalanya ke belakang. Arman tidak menunggu lebih lama. Ia menutup pintu kabin dengan keras dan menguncinya. Napasnya terengah-engah dan tubuhnya gemetar hebat. Namun, bahkan di dalam kabin yang terkunci, ia masih bisa mendengar suara itu, pelan, tetapi terus memanggil namanya. Pagi berikutnya, Arman mencoba bercerita kepada beberapa pelaut lain, tetapi mereka hanya menatapnya dengan wajah ragu. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mungkin itu hanya mimpi buruk akibat kelelahan. Tetapi Arman tahu apa yang ia lihat. Ia tahu itu nyata. Saat hari semakin sore, Arman merasa semakin gelisah. Ia memutuskan untuk pergi ke dermaga yang lebih sepi, berharap bisa menemukan ketenangan. Namun di sana, ia kembali mendengar bunyi lonceng itu. Kali ini, lebih dekat, lebih keras, seperti berasal dari bawah air. Ia berdiri di tepi dermaga, memandang ke laut yang tenang. Lalu, ia melihatnya. Sebuah kapal besar muncul dari kabut, perlahan-lahan mendekat. Kapal itu terlihat tua, dengan layar sobek dan lambung kayu yang dipenuhi lumut. Dari atas kapal, sebuah lonceng besar tergantung, bergoyang pelan meskipun tidak ada angin. Arman mundur, tubuhnya gemetar hebat. Kapal itu berhenti di tengah laut, tidak bergerak. Tapi ia tahu kapal itu menunggunya. Dan ia tahu malam ini semuanya akan berubah. Malam itu, pelabuhan seperti mati. Tidak ada suara manusia. Tidak ada tawa pelaut yang biasa terdengar di dermaga. Arman berdiri di atas kapalnya. Matanya terpaku pada kapal besar yang muncul dari kabut tebal di kejauhan. Layar-layar robeknya berkibar pelan, meski tidak ada angin yang bertiup. Lonceng besar di atasnya terus berdentang dengan ritme yang tidak wajar, menggema di udara malam yang dingin. Jantung Arman berdebar kencang. Ia tahu bahwa sesuatu di kapal itu bukanlah manusia. Tubuhnya kaku, tetapi matanya tidak bisa lepas dari kapal tua itu. Semakin ia memandangnya, semakin terasa dingin udara di sekitarnya. Tiba-tiba, suara itu datang lagi, lembut seperti bisikan yang membawa maut. "Arman." Suara itu datang dari arah laut, tapi seolah langsung menyusup ke telinganya. Ia berbalik cepat, tetapi tidak ada siapapun di atas dek. Kapalnya kosong, hanya diterangi lampu kecil yang bergoyang pelan di tiang. Namun, di tepi dek, ia melihat bayangan yang tidak seharusnya ada.
seorang wanita berdiri membelakanginya. Tubuhnya kurus, dengan rambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh lantai dek. "Siapa kau?" teriak Arman. Suaranya parau oleh rasa takut. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, diam, tapi tubuhnya mulai bergerak perlahan seperti bergetar sebelum akhirnya menoleh. Wajahnya bukanlah wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, dengan mata kosong yang menghitam seperti rongga tak berdasar. Bibirnya melengkung ke atas, membentuk senyuman yang terasa seperti ejekan. Dari mulutnya, suara lonceng yang nyaring terdengar, semakin lama semakin keras. Arman mundur, kakinya gemetar. "Pergi!" teriaknya lagi, tetapi wanita itu melangkah maju. Langkahnya pelan, tapi setiap gerakannya terasa seperti mendekatkan Arman pada sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Udara di sekitar mereka semakin dingin, hampir seperti membekukan napasnya. Dalam kepanikannya, Arman meraih lampu minyak di tiang kapal dan melemparkannya ke arah wanita itu. Lampu itu pecah di udara, menyemburkan nyala api kecil, tapi tubuh wanita itu tidak terpengaruh. Ia terus berjalan, wajahnya semakin dekat, hingga Arman bisa melihat detail kulitnya yang menyerupai kain lapuk. Tiba-tiba, kapal berguncang keras, seolah ada sesuatu yang besar menghantam lambungnya dari bawah. Arman terjatuh, tubuhnya membentur dek kayu. Rasa sakit menjalar ke punggungnya, tapi ia segera bangkit, matanya mencari sumber guncangan itu. Air laut di sekitar kapal berputar, menciptakan pusaran kecil yang perlahan membesar. Dan dari pusaran itu, muncul tangan-tangan besar memegang sisi kapal, seperti mencoba memanjat. Tangan-tangan itu hitam, berlendir, dengan kuku panjang yang tajam. Suara jeritan mengerikan memenuhi udara, tetapi Arman tidak tahu dari mana asalnya, dari makhluk itu, atau dari dirinya sendiri. Ia berlari ke arah kemudi, mencoba menyalakan mesin kapal, tetapi mesinnya tidak merespons. Tangan-tangan itu mulai merayap naik, mengguncang kapal dengan keras. Arman memutar badannya, melihat wanita tadi sekarang berdiri tepat di depannya, menatapnya dengan mata kosong. "Kau dipanggil," bisiknya. Suaranya seperti paduan antara angin dan retakan kayu. "Dan kau tidak bisa lari." Dalam keputusasaannya, Arman mengambil tongkat besi yang tergeletak di dekat kemudi dan mencoba menyerang. Tapi ketika tongkat itu menghantam tubuh wanita itu, tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang langsung menyelimuti kapal. Kabut itu tebal, dingin, dan membuat Arman sulit bernapas. Ia batuk-batuk, mencoba mencari jalan keluar, tapi kabut itu seolah menutup semua jalan. Dari dalam kabut, suara lonceng itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Telinga Arman terasa berdenyut, kepalanya seperti akan pecah. Ia jatuh berlutut, menutup telinganya, tetapi suara itu tidak berhenti. Di antara suara lonceng, ia mendengar langkah kaki mendekat. Ketika kabut perlahan menghilang, Arman mendapati dirinya tidak lagi berada di kapalnya. Ia berdiri di geladak kapal besar yang ia lihat dari kejauhan. Kapal itu sunyi, kecuali suara kayu yang berderak pelan. Lonceng besar tergantung di atasnya, berayun tanpa henti. "Selamat datang," suara itu terdengar lagi, kali ini dari segala arah. Arman menoleh, mencoba mencari sumbernya, tetapi yang ia temukan hanyalah bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara kabut. Arman merasa tubuhnya semakin berat, seolah kapal itu menariknya masuk ke dalamnya, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia tahu, ia tidak akan bisa kembali. Kabut itu perlahan memudar. Arman terbangun di atas dek kapalnya sendiri. Tubuhnya terasa lemas, seperti telah kehilangan semua tenaga. Udara di sekitar pelabuhan masih dingin, tetapi sekarang matahari mulai terbit di cakrawala, memberikan semburat cahaya jingga yang terasa asing baginya. Ia menggenggam pinggir dek dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan dirinya.
Namun, pemandangan di sekelilingnya tidak sepenuhnya seperti yang ia kenal. Dermaga terlihat lebih kosong dari biasanya. Tidak ada pelaut, tidak ada suara mesin kapal yang biasanya menyambut pagi. Hanya deburan ombak yang terdengar, seolah-olah seluruh dunia telah memutuskan untuk diam. Dengan langkah tertatih, Arman turun dari kapalnya. Kakinya menyentuh dermaga kayu yang dingin, dan ia melihat sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Jaring ikan, ember, bahkan tali tambat kapal. Semuanya berantakan, seperti tempat itu telah ditinggalkan dalam keadaan terburu-buru. Ia memanggil beberapa nama, berharap menemukan seseorang. Pak Danu, Roni, ada orang. Namun, hanya gema suaranya yang menjawab. Arman berjalan menyusuri dermaga, melewati deretan kapal-kapal yang tampak usang. Beberapa kapal tampak tenggelam sebagian. Lambungnya dipenuhi lumut, seperti telah ditinggalkan bertahun-tahun lamanya. Angin laut berembus lembut, membawa bau asin yang lebih pekat dari biasanya. Ketika ia mencapai ujung dermaga, ia melihatnya. Lonceng besar dari kapal misterius itu. Lonceng itu tergantung di tiang kayu yang roboh, sebagian tenggelam di air laut. Tidak ada kapal, tidak ada bayangan wanita, tetapi keberadaan lonceng itu sudah cukup untuk membuat Arman merasa semua yang ia alami bukan sekadar mimpi. Ia mendekati lonceng itu dengan hati-hati. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan, seolah-olah ia bisa terhisap kembali ke kegelapan hanya dengan menyentuhnya. Ketika ia berdiri di hadapan lonceng itu, ia melihat sesuatu yang terukir di permukaannya. Bukan huruf atau simbol biasa, tetapi goresan kasar yang menyerupai nama-nama. Matanya menangkap sebuah nama di antara goresan itu. Arman. Tubuhnya melemas. Ia mundur dengan langkah tergesa. Matanya tidak bisa lepas dari nama itu. Bagaimana mungkin namanya ada di sana? Apakah ini berarti ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Hari itu berlalu dengan lambat. Arman mencoba meninggalkan pelabuhan, tetapi setiap jalan yang ia tempuh terasa kembali membawanya ke tempat yang sama. Desa kecil di sekitar pelabuhan tampak kosong, tanpa tanda-tanda kehidupan. Ia memasuki salah satu warung kopi yang biasa ia kunjungi, tetapi meja-mejanya berdebu. Cangkir-cangkirnya masih tergeletak, seperti ditinggalkan tiba-tiba. Waktu berjalan lambat, dan kesendirian mulai menggerogoti pikirannya. Arman mencoba memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ia masih hidup? Apakah ia sudah meninggal? Atau mungkin ia terperangkap di tempat antara dunia nyata dan sesuatu yang lebih gelap. Ketika malam tiba, suasana semakin sunyi. Arman kembali ke kapalnya, satu-satunya tempat yang masih terasa familiar baginya. Namun, bahkan di sana, ia tidak bisa merasa tenang. Bayangan kapal besar itu terus menghantuinya. Suara loncengnya yang berdentang dalam pikirannya, seperti gema yang tidak pernah berhenti. Malam itu, ia terbangun oleh suara yang sudah sangat dikenalnya. Lonceng itu, dentangannya pelan, hampir seperti bisikan. Ia keluar dari kabin, berdiri di dek kapal, dan melihat ke arah laut. Di sana, di kejauhan, kapal itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, layar-layar robeknya tampak jelas di bawah sinar bulan. Kapal itu seperti menunggunya. Arman tahu ia tidak bisa lari lagi. Ia menatap kapal itu dengan tatapan kosong, merasa bahwa apapun yang akan terjadi, ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Ia berdiri di sana, di tengah dek, tubuhnya diterangi oleh sinar bulan yang dingin. Dan saat angin malam mulai membawa suara lonceng itu kembali, ia menutup matanya, menyerahkan dirinya pada kegelapan yang perlahan menyelimutinya. Ketika fajar menyingsing, kapalnya masih ada di dermaga, tetapi Arman sudah tidak ada di sana. Kapal-kapal lain
mulai berdatangan ke pelabuhan setelah beberapa hari. Para pelaut yang kembali menemukan kapal Arman kosong, berlabuh dengan sempurna, tetapi tanpa jejak kemana pemiliknya pergi. Di dek kapalnya, mereka menemukan lonceng kecil yang bersih dari karat. Meski seluruh kapal tampak usang, lonceng itu tidak berbunyi, tetapi salah satu pelaut yang menyentuhnya bersumpah bahwa ia mendengar suara samar yang memanggil namanya. Dan begitu cerita itu menyebar, nama Arman menjadi legenda. Sebuah kisah tentang pelaut yang mendengar lonceng misterius dan menghilang tanpa jejak. Tetapi, bagi mereka yang cukup lama tinggal di laut, mereka tahu cerita itu bukan sekadar dongeng. Sebab, setiap kali malam tiba, beberapa dari mereka bersumpah bahwa di tengah gelapnya laut, suara lonceng itu masih bergema, menunggu mangsa berikutnya.